Dulu aku pikir kaya itu punya banyak harta. Ternyata kaya itu merasa cukup dengan apa yang ada. Karena harta yang tak pernah habis. Karena ia ada di dalam hati, bukan di rekening. Lihatlah mereka yang berlari tanpa henti, mengejar jabatan, mengejar harta yang tak pasti. Hatinya selalu kosong, meski gudang penuh isi. Karena mata hati mereka buta oleh nafsu duniawi. Aku pernah seperti itu, takut miskin, takut kurang. Hingga suatu hari aku membaca firman-Nya yang mengubah cara pandangku tentang arti keberkahan. Allah mengingatkan dalam kitab-Nya yang mulia, cukuplah Allah bagiku, Dialah yang mencukupkan hamba-Nya. Maka janganlah kamu meminta kepada selainnya. Karena yang kaya harta abadi di dada, tak perlu banyak untuk merasa bahagia. Cukuplah rezeki halal yang engkau beri, itu sudah lebih dari yang layak ku dapati. Ya Allah, ajarkan aku rasa cukup. Ya Allah, ajarkan aku rasa cukup. Sekarang aku tersenyum melihat tetangga baru, mobilnya mewah tapi hatinya sering kelabu. Aku bersyukur dengan rumah sederhana ini, karena di sini ada damai yang tak terganti. Rasulullah bersabda dengan senyum tulus, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tapi kekayaan itu karena ketenangan jiwa. Maka kuncilah hatimu dari rasa iri dan dengki. Karena yang kaya harta abadi di dada, tak perlu banyak untuk merasa bahagia. Cukuplah rezeki halal yang engkau beri, itu sudah lebih dari yang layak ku dapati. Ya Allah, ajarkan aku rasa cukup. Allahumma kfini bihalalika an haramika, wa aghnini bifadlika amman siwaka. Karena yang kaya harta abadi di dada,
alhamdulillah cukup. Hati-hati saat dunia tersenyum padamu, saat semua pintu terbuka lebar. Bisa jadi itu bukan cinta, tapi jebakan yang disebut istidraj. Ujian terberat bagi hambanya. Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia, maka tatkala mereka melupakan peringatan, kami bukakan untuk mereka semua pintu kenikmatan, hingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberikan, kami siksa mereka secara tiba-tiba tanpa mereka sadari. Dulu aku iri melihat mereka yang hidup mewah, mobil mewah, rumah besar tanpa susah payah. Kini ku sadari itu bisa jadi ujian berat bagi hati yang lemah, iman yang rapuh. Ujian di balik nikmat, jebakan duniawi. Jangan tertipu oleh gemerlapnya cahaya. Ya Allah, jangan biarkan aku lalai dalam kenikmatan yang Kau beri sementara. Jadikanlah hartaku alat untuk taat padamu, bukan jalan menuju kesombongan dan binasa. Rasulullah mengingatkan dengan penuh kasih sayang, sesungguhnya dunia ini adalah penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Maka janganlah kita tertipu oleh keindahan semu. Nikmat yang terbesar bukanlah harta yang banyak, tapi hati yang tenang dalam zikir dan syukur. Jika Allah memberi kemudahan, gunakan untuk kebaikan. Jika Allah memberi kesulitan, gunakan untuk sabar. Karena keduanya adalah ujian darinya. Ujian di balik nikmat, jebakan duniawi. Jangan tertipu
ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. Ujian di balik nikmat, jebakan duniawi, jebakan dunia yang tertipu oleh gemerlapnya cahaya. Ya Allah, jangan biarkan aku lalai dalam kenikmatan yang Kau beri sementara. Jadikanlah hartaku alat untuk taat padamu, bukan jalan menuju kesombongan dan binasa. Waspadalah dari tipuan dunia. Satu kata bisa menghancurkan jembatan persaudaraan. Satu gosip bisa membakar pahala bertahun-tahun. Jagalah lidahmu sebelum ia menjatuhkanmu, karena lidah adalah pintu terbesar menuju neraka atau surga jika digunakan untuk kebaikan. Seringkali kita duduk bersama dalam majelis ilmu, tiba-tiba obrolan berbelok membicarakan aib saudara. Tahu nggak sih, katanya dia, konon kabarnya. Tanpa sadar kita sedang memakan daging bangkai saudaranya. Kita merasa biasa karena semua orang melakukannya, padahal Allah melihat dan malaikat mencatat setiap huruf yang keluar dari bibir yang tak terjaga adalah dosa yang memberatkan timbangan di akhirat. Allah memperingatkan dengan tegas dalam firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mengolok-olok, janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Lidah yang menusuk lebih tajam dari pedang, melukai hati yang sulit disembuhkan. Ya Allah, ikatlah lidah hamba-Mu dari ghibah, dari namimah, dari dusta. Jadikanlah ucapanku hanya zikir dan kebaikan. Rasulullah bersabda dengan wajah serius, tahukah kamu apa itu ghibah? Membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Meski itu benar,
itu tetaplah dosa besar. Jika ingin bicara, tanyakan 3 hal dulu. Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini bermanfaat? Jika tidak, lebih baik diam daripada menyesal nanti. Karena diam itu emas bagi orang yang bijak. Lidah yang menusuk lebih tajam dari pedang, melukai hati yang sulit disembuhkan. Ya Allah, ikatlah lidah hamba-Mu dari ghibah, dari namimah, dari dusta. Jadikanlah ucapanku hanya zikir dan kebaikan. Allahumma ahfaz lisani minal kadhibi wal ghibati wan namimah. Lidah yang menusuk, lidah yang menusuk, melukai hati, melukai hati yang sulit disembuhkan. Ya Allah, ikatlah lidah hamba-Mu dari ghibah, dari namimah, dari dusta. Oh, jadikanlah ucapanku hanya zikir dan kebaikan. Diam itu emas, bicara itu perak. Kita sering merasa suci karena rajin sholat, karena banyak sedekah. Tapi pernahkah kita cek apa yang tersimpan di balik dada? Ada penyakit yang tak terlihat yang menggerogoti pahala tanpa kita sadari. Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merendahkan satu kaum dari kaum lain, dan janganlah kamu saling mencela. Apakah kamu tidak tahu siapa yang paling bertakwa? Aku sholat tapi hatiku mencari pujian manusia. Aku bersedekah tapi ingin disebut dermawan. Itulah ria, si pencuri amal yang diam-diam menghapus kebaikan sebelum sempat ditimbang. Penyakit di dalam dada, ria, sombong dan hasad, merusak iman seperti api memakan kayu bakar. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kotoran jiwa. Jadikanlah ibadahku hanya karena cinta padamu, bukan karena dunia yang fana dan sementara. Melihat saudaraku sukses, hatiku terasa panas, itulah hasad. Api iri yang membakar diri,
surgamu. Rasulullah mengingatkan dengan penuh kasih sayang, takutlah kalian pada syirik kecil, yaitu ria dalam setiap amal perbuatan. Maka jagalah hati sebaik kita menjaga wudu. Penyakit di dalam dada, ria, sombong dan hasad, merusak iman seperti api memakan kayu bakar. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kotoran jiwa. Jadikanlah ibadahku hanya karena cinta padamu, bukan karena dunia yang fana dan sementara. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa amali minar riya'i wa lisani minal kadhibi wa aini minal khiyanah. Hatiku dari kotoran jiwa, jadikanlah ibadahku hanya karena cinta padamu, bukan karena dunia yang fana dan sementara. Bersihkan hatiku ya Rabb dari segala penyakit. Setelah menyadari aib diri, jangan putus asa. Pintu ampunannya selalu terbuka, asalkan taubatmu benar-benar nasuha, bersih, tulus, dan takkan diulang. Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga. Taubat bukan cuma ucap astaghfirullah di bibir saja, tapi hati masih keras. Taubat nasuha punya syarat yang tegas, menyesali dosa, bertekad tak mengulangi, dan mengembalikan hak jika pernah merugi. Istighfar penghapus dosa, pembersih jiwa, seperti hujan menyiram tanah yang kering kerontang. Ya Allah, terima taubat hamba-Mu yang lemah ini, yang sering
Rasulullah bersabda dengan penuh kasih sayang, orang yang bertaubat dari dosa adalah seperti orang yang tidak berdosa. Subhanallah, betapa luasnya rahmatmu, hingga dosa sebesar gunung bisa kau hapuskan. Jangan tunggu ajal menjemput baru ingin bertaubat, karena siapa yang menjamin nafas masih ada esok hari. Segera bersujud, basahi sajadah dengan air mata, karena air mata taubat adalah kunci pembuka langit. Istighfar penghapus dosa, pembersih jiwa, seperti hujan menyiram tanah yang kering kerontang. Ya Allah, terima taubat hamba-Mu yang lemah ini, yang sering hilaf. Jadikanlah hatiku putih kembali seperti semula. Rabbana taqabbal taubatana waghsil haubatana wa thabbit hujjatana. Yang kering kerontang. Ya Allah, terima taubat hamba-Mu yang lemah ini, yang sering hilaf. Jadikanlah